everyone, sudah waktunya lagi kita kontrol behel. Ya, di hari ini aku mau kontrol behel lagi, tapi aku mau request nih karena aku mau pergi traveling yang lumayan lama, sekitar 2-3 minggu. Dan aku gak mau selama traveling itu nanti aku kesakitan dan repot makannya. Aku btw mau ke Korea, jadi untuk mendukung kesempatan langka aku jalan-jalan, and I really want to be enjoying that time of my life. Jadi aku mau coba request ke dokternya biar hari ini aku behelnya gak yang sakit-sakit banget. Kira-kira bisa gak ya? Dan aku pengen banget nyobain segala makanan Korea seperti yang di drakor-drakor, tteokbokki, bibimbap, dan semua-semuanya yang makanannya susah buat kita duduk dengan tenang, sit down, dan makan pakai sendok garpu. Karena selama pakai behel aku bener-bener makannya pakai semua sendok garpu, bahkan snack apapun itu aku harus makan dan pelan-pelan banget dan hati-hati. Dan aku gak mau liburanku kayak gitu. Jadi kalau aku yang dulu waktu awal-awal pakai behel aku pas udah nyerah, kayak ya udahlah harus diterima aja. Tapi karena belakangan ini aku udah mulai bisa nih makan segala macam pakai gigi depan, nggak depan banget sih, jadi kayak agak nyamping gini maksudnya, tapi aku udah bisa gigit gitu loh. Jadi aku udah mulai optimis kalau pakai behel itu nggak harus selamanya makan yang lembek-lembek doang. Tapi ada triknya sih ya, salah satunya ya jika behel kita lagi nggak yang di terlalu kerasin pas ke dokter giginya. Aku kan ada mini screw di sini nih. Ini jadi aku mau minta coba nanti biar apakah boleh kalau mini screw-nya nggak diaktifin dulu dan nggak pakai karet dulu. Semoga aku dikabulkan sama dokternya ya. Dan btw kalau misalnya kalian lihat aku pas ngomong gigi aku kelihatan kuning, ini bukan gigi aku yang kuning, kalian lihat ya. Ini karet aku warnanya kuning. Ini kan karet aku warna merah ya, warna merah. Terus tadi di gigi aku kelihatan kuning gitu loh. Tapi di sini kalau kalian perhatiin, ini juga ada yang kuning. Karena ini adalah karet yang nyambung ke mini screw aku. Ini ada mini screw di atas satu, dan satu lagi di sini itu mini screw itu yang ditancepin ke gusi, jadi dia bukan di gigi. Terus buat naikin gigi aku ke atas, karena gigi aku tuh gummy smile kan, jadi kalau senyum tuh kelihatan banget ke gusinya tuh kelihatan banyak banget kayak gini. Jadi dinaikin nih gigiku biar gummy smile nggak terlalu banyak. Nah itu kan dipakein karet warna bening nih. Kalau misalnya kalian belum nonton, btw bisa nonton video aku yang sebelumnya di sini, atau video aku yang mini screw nanti aku masukin playlistnya di sini, kalian bisa lihat. Ini mini screw aku harusnya warna bening karetnya, tapi sekarang jadi kuning. Ini karena lebaran ya, saya makan opor dan segala macam yang berwarna kuning dan lain-lain. Akhirnya hasilnya begini, kalian bisa lihat. Ini kuning banget kan, kayak bener-bener. Sebenarnya aku udah malu sih kemarin pas lebaran tuh, kayak kalau senyum tuh kayak kelihatannya gigi kuning, padahal tuh harusnya ini bening. Nih, jadi ini tuh karetnya dari sini ke sini nyambung ke bawah, terus nyambung lagi ke sini. Jadi makanya ada karet di sini, karet kuning di sini. Dan aku nggak mau nanti kalau misalnya aku lagi traveling foto-foto kelihatan gigiku kuning, jadi aku harus menghilangkan karet ini. Karena sebenarnya aku udah ada godaan gitu loh. Aku kan tahu kalau misalnya habis ke dokter gigi kita buat ganti karet dan semacamnya itu pasti bakal sakit. Dan aku mau ke Korea beberapa hari lagi. Aku nggak mau nanti aku kesakitan. Jadi aku tuh udah mikir kayak, numpung nih udah akhir-akhir bulan setelah aku kontrol behelnya. Jadi kan harusnya udah nggak sakit nih. Gimana kalau kita nggak kontrol aja? Jadi kita bolos dulu, nanti aku baru kontrol lagi pas udah balik dari Korea. Hitung-hitung hemat juga kan, 250.000 gitu ya. Tapi abis itu lama-kelamaan mulai nih si karet ini berubah jadi kuning. Aku tuh udah mikir kayak, yaudahlah nggak apa-apa gitu, nggak usah kontrol, bolos bandel dikit sekali-sekali. Karena aku kan taat banget kan gitu. Yang membuatku masalah adalah nih karet berwarna kuning ini. I hate it. Ini harus benar-benar diganti. Jadi mau nggak mau aku harus tetap menjadi anak rajin yang kontrol tepat waktu. Jadi aku sempetin nih, aku mau kontrol dulu, terus baru aku pergi. Tapi ya semoga nggak sakit jadinya yang hari ini. Kalau kalian mau lihat kondisi gigi aku, sekarang gigi aku kayak gini. Gigi atasnya menurutku udah nggak maju, kan sebelumnya agak kayak gini ya, tapi nggak terlalu banyak sih memang. Tapi sekarang ini dia udah kayak turun gitu, maksudnya udah rata gitu loh ngadepnya, nggak gini. Tapi yang bawah nih dia agak ke depan gini. Jadi kan tadinya gini, tadinya gigi bawah aku tuh menurut aku bagus, tapi aku nggak tahu sih, nanti aku cek lagi ya. Jadi gigi aku tuh harusnya nggak maju yang bawah. Nah masalahnya adalah gigi atasku lebih maju kan dibanding yang bawah. Tapi sekarang tuh gigi bawahku lebih kayak gini gitu lah, lebih, ini kan gini ya gigi, dia lebih gini.
karena kondisi gigi aku itu bukan gigi aku yang atas maju banget gitu, tapi rahangnya. Nah, karena rahang itu kan nggak bisa dimundurin kan. Kalau misalnya gigi kalian maju kayak gini tuh bisa dibentuk kayak gini. Tapi kalau misalnya rahang kalian udah di depan, sedangkan rahangnya di sini yang bawah nih kayak gini, nih rahang atas ini di depan dan rahang bawah di sini. Kalau misalnya mau dimundurin, rahangnya kan nggak bisa ikut mundur kecuali kamu mau operasi plastik gitu loh yang rahangnya dipotong. Jadi untuk mengatasi ini, gigi aku tuh kalau misalnya dipaksa mau tetap dimundurin, dia tuh bakal giginya mundur tapi rahangnya di atas gitu loh, jadi kayak makin jelek. Jadi akhirnya kata dokter aku solusinya adalah mau nggak terlalu dimundurin yang atas, tapi yang bawahnya agak dimajuin dikit, jadi kayak biar seimbang, kayak merata gitu loh, dari gini jadi diginiin gitu. Jadi itulah kenapa gigi aku yang depannya agak maju dikit. Tapi aku nggak tahu sih apakah ini nanti hasil akhirnya, apakah gigi bawah aku memang gini banget atau ini memang masih prosesnya. Karena kadang kalau misalnya kita lagi dalam kontrol behel itu yang selama 2 tahunan itu, memang kadang ada yang giginya tiba-tiba jadi aneh banget, tapi kayak harus trust the process aja karena itu belum akhirnya, masih di tengah-tengah gitu. Aku belum tahu sih sebenarnya gigi aku hari ini mau diapain kalau aku nggak request, tapi kita berdoa saja semoga request aku dikabulkan. Berangkat ke dokter gigi. Sekarang aja kayaknya yang ke kiri bablas nih, bablasan dikit nih. Terlalu ke kanan. Jadi kan nggak dapat ya di sini ya. Ini juga kelebihan kan. Harusnya kan dia kan pas di sini. Oke. Nanti pakai elastik aja. Nggak apa-apa, naikkan aja nih. Cepet juga ya. Sama naikkan yang belakang aja, dinaikkan. Maksudnya gesernya udah, tinggal ini narik ke belakang yang sebelah kiri sama ngangkat lebar lagi. Oke. Tapi udah nggak berani lebar-lebar lagi ya. Oke, soalnya udah mulai recovery sih. Rasanya udah beda sama yang kemarin tuh, meskipun nggak dilebarin itu dia kayak loss gitu loh. Ini udah ada tulangnya lah, sudah mulai, tapi masih pasti itu lama banget ya. Jadi pakai yang meniskrunya lagi. Aktivasi meniskru iya, kanan kiri. Cuman yang ini kan aku tarik ya. Nah, ini yang tarik sekarang sini aja yang ditarik sambil dinaikkan. Oke. Berarti tarik yang bawah ini lagi nggak dok? Pakai karet kayak gitu? Enggak. Udah enak ya, kuning ya? Iya, dok aku kan mau traveling ceritanya habis ini beberapa hari lagi. Jadi kalau misalnya yang sekarang nggak pakai miniskru, nggak pakai karet, elastik itu boleh nggak dok? Jadi biar misalnya kalau makannya nggak repot gitu. Lihat dulu ya. Soalnya kalau pakai elastik kan sakit terus ya dok. Benar-benar. Tiap hari, kalau enggak kan cepet sembuhnya. Dipakai malam aja juga sakit juga? Elastiknya? Iya kan, jadi tetap sakit terus ya? pas lepas-pasang gitu kan. Mama nggak bisa khawatir. Ya berarti udah geser banget dia, geser dan mundur. Oh berarti aku istirahatkan aja sekarang ya. Gitu maksudnya kan? Istirahatkan, nggak aktivasi miniskru. Ya gitu ya. Kalau ini nggak ada. Miniskru nggak apa-apa ya. Yang abu-abu tapi nggak glossy waktu itu nggak ada. Ini kecil kayaknya dia. Ini kurang ya? Nggak cukup. Ini aja deh kalau gitu. Dan sekarang udah kelar, dan ternyata tadi berhasil request aku dibolehin sama dokternya. Dan kayak aku minta buat nggak dipakein rubber band yang elastik dulu, sama nggak peninggian gigit. Soalnya kalau misalnya yang elastik itu dia bikin kayak gigi tuh tetap kerasa sakit terus menerus gitu loh. Kayak kalau misalnya lepas pasang itu kayak sakit terus. Apalagi kalau misalnya lupa gitu, misalnya nggak pasang sehari, misalnya udah oke, nggak sakit, terus abis itu kita lupa buat nggak pasang sehari, terus besok kita pasang lagi, itu sakitnya sakit banget. Dan itu bakal repotin banget kan kalau misalnya kita mau makan atau nyemil gitu. Jadi aku minta buat untuk bulan ini nggak terlalu yang diparah banget, jadi nggak pakai elastik dulu dan nggak yang macam-macam. Tapi ternyata tadi tuh kayak bener-bener mau diistirahatin, bener-bener mau diistirahatin dulu giginya biar aku bener-bener completely nyaman selama aku liburan. Tapi aku tuh mikir lagi kayak sayang gitu loh kalau misalnya bener-bener sebulan enggak diapa-apain giginya, kayak bener-bener istirahatin gitu kan, padahal aku udah bayar biaya kontrol 250.000, sayang banget kan. Jadinya aku tetap minta buat
yang mini screw-nya nggak apa-apa diaktifin. Dan untuk karetnya aku pilih yang warna silver. Ini sebenarnya aku pengen yang abu-abu tapi nggak glossy, jadi bukan silver. Itu karena menurutku itu yang paling bagus menurut aku untuk warnanya dan paling netral, tapi kayak nggak too much gitu. Tapi itu tadi nggak ada habis, kayak kurang jumlahnya, akhirnya aku tetap pilih pakai yang glossy aja, yang silver, karena warna yang paling netral biar nanti foto-fotonya tuh bagus dan nggak terlalu fokus ke behel aku. Dan untuk karet yang mini screw-nya, sebenarnya karet yang untuk narik mini screw ini tuh juga kayak power chain gitu loh, karena sebelumnya aku selalu pakai yang warna bening dan itu kemarin jadi kuning banget, jelek banget. Tadi tawarin sama dokternya gimana kalau misalnya pakai warnanya yang sewarna sama karet yang biasa aja gitu. Jadi aku ngikutin warna karet aku, dia pakai warna silver. Aku baru tahu sih kalau misalnya karet buat mini screw ini sebenarnya karetnya sama aja kayak power chain yang buat gigi bracket biasa. Di sebelumnya aku tuh nggak pilih warna, pikir emang cuma adanya yang warna bening aja, tapi ternyata aku bisa pilih. Akhirnya aku pilih yang warna silver buat menghindari biar nggak kuning yang parah banget kayak yang sebelumnya tadi. Dan buat karetnya yang Power O ini aku lagi dipakein yang bentuknya infinite gitu, dan tadi pas pasangnya tuh lumayan sakit sih, kayak rasanya tuh kayak dia mau dicopot itu kayak ditarik banget tuh. Tapi ya gak apa-apa sih, kayak sakitnya cuma sebentar, tapi menurutku hari ini yang paling sakit tuh adalah itu. Padahal sebelum kontrol tuh gigi aku lagi nggak sakit dan aku udah minum paracetamol. Untungnya aku minum paracetamol nggak kayak yang bulan kemarin, aku kan lagi puasa jadi nggak bisa minum paracetamol dan itu sakit banget. Dan ini I feel okay. Sebenarnya nggak banyak buat diceritain di kontrol behel aku yang sekarang karena emang sesuai request aku nggak terlalu banyak diapa-apain sekarang biar aku nyaman sama liburan. So that's all for today. Kalau kalian tertarik buat lihat aku nge-vlog di Korea, komen di bawah dan komen aku harus bikin video apa di Korea. And jangan lupa like and subscribe biar kalian gak ketinggalan kalau misalnya aku udah update video berikutnya. Thank you for watching, stay healthy, and see you next time. Bye!